Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak dan Ibu guru yang telah bergabung di ruang virtual pada kali ini. Yang saya muliakan Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan atau yang mewakili. Yang saya muliakan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung di ruang virtual pada petang hari ini. Marilah kita awali kegiatan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bapak Ibu, dengan pembacaan basmalah tadi, kami nyatakan kegiatan ini kita buka bersama-sama. Lalu saya akan membacakan urutan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Novita Satyawati MPD, yang berikutnya tanya jawab, kemudian penutup. Menginjak pada acara berikutnya yaitu sambutan, yang pada kesempatan kali ini akan diberikan oleh Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan atau yang mewakili, yakni PLH Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Rusdianto SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan, Bapak Ibu undangan, khusus Ibu Fisus selaku narasumber yang akan nantinya melaksanakan diseminasi. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vivit yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah pada kesempatan pada malam hari ini. Terlebih dahulu mari kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri undangan Bu Vivit dalam program Guru Penggerak SMK Negeri 2 Pamekasan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Ibu Vivit yang telah lolos pada seleksi guru penggerak. Kemudian yang kedua, saya mewakili Ibu Indra sedikit memberikan semacam pandangan terkait dengan materi yang akan diberikan oleh Bu Vivit nantinya, yaitu tentang disiplin atau budaya positif yang akan nanti pada saat diseminasi akan disebar luaskan khususnya pada Bapak Ibu guru yang ada, diimbaskan pada Bapak Ibu guru yang nantinya juga endingnya harapan pada siswa-siswi kita nantinya ada perubahan, utamanya nanti perubahan karakter. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tertarik dengan kata-kata perubahan atau merubah atau menciptakan untuk mengatasi indisiplinir. Artinya nanti dengan nantinya Bu Vivit nanti memberikan materi yang nanti juga diimbaskan ke Bapak Ibu guru dan nantinya ke siswa, nanti bisa menciptakan perubahan-perubahan
yang sangat signifikan karena saya lihat belakangan ini siswa sudah di luar pemikiran kita, atau mungkin juga sudah sangat luar biasa, utamanya karakter. Di minggu-minggu kemarin, bahkan mungkin tadi siang, itu ada banyak masalah utamanya di karakter, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Jadi melalui Bu Vivit nantinya, mungkin juga nanti guru-guru yang lain sebagai penggerak, guru penggerak di SMK 2 bisa atau juga mungkin juga nantinya teman-teman yang lain bisa membantu menyebarkan atau mengimbaskan materi nanti yang akan diberikan oleh Bu Vivit, sehingga yang akan nantinya bisa merubah juga mindset guru-guru, pola pikir guru-guru tentang keberadaan yang ada di SMK 2, utamanya di guru atau siswa. Saya berharap nanti endingnya di siswa. Karena apa? Kalau mungkin masalah materi, masalah kompetensi itu mungkin juga sangat mudah diberikan. Tapi yang namanya disiplin baik, budaya baik, itu butuh waktu dan butuh strategi, cara-cara khusus untuk menangani hal itu. Jadi nantinya Bu Fit nanti harapan sekolah ya, banyak memberikan kontribusi terhadap perubahan siswa, utamanya karakter atau perilaku yang mungkin sudah sangat-sangat luar biasa. Kalau kemarin mungkin masih di taraf-taraf mungkin hal yang biasa-biasa saja, tapi belakangan ini, minggu-minggu kemarin ini, saya menjumpai, bahkan tadi siang saya dapat informasi yang kurang enak ke saya pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang terakhir dari saya, selamat berdesiminasi, mengimbaskan informasi-informasi baik, strategi-strategi yang baik untuk mengatasi, untuk memajukan SMK 2 ini, khususnya karakter siswa melalui guru-guru penggerak yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang tiada terhingga atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Rusdianto selaku PLH Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pamekasan. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita beranjak pada kegiatan berikutnya, yaitu pemaparan materi diseminasi oleh Ibu Dwi Novita Satyawati MPD. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk perlu saya ingatkan, untuk penyampaian materi slot waktunya 30 sampai 35 menit Ibu Dwi Novita. Kemudian tanya jawab ada kurang lebih 30 menit. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Dwi Novita, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Monggo silahkan Bu. Ya. Sebentar. Apakah terlihat? Terlihat Ibu. Sudah terlihat Ibu.
Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk memberikan diseminasi. Namun sebelumnya izin saya untuk Bapak Ibu sekalian bersedia untuk menggunakan microphone-nya sehingga aktivitasnya tidak ada feedback atau bisa berjalan dengan baik begitu. Baik, mohon maaf. Pak Rizky, matikan mic. Oke. Siap Dan. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelumnya saya sedang melakukan pengimbasan begitu. Tidak dalam artian saya mengajari Bapak Ibu sekalian, saya rasa juga apa yang saya dapatkan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah Bapak Ibu sekalian alami begitu. Mulai dari pemahaman, pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Saya hanya berusaha untuk mengimbaskan apa yang saya sudah dapatkan dari program Guru Penggerak, di mana saat ini saya ingin berbagi informasi mengenai budaya positif Bapak Ibu. Izin, mudah-mudahan ini nanti juga bisa menjadi salah satu perubahan atau mungkin bisa dikatakan rencana yang bisa kita implementasikan nanti, tentu saja untuk kemaslahatan bersama, tidak hanya kepada para siswa-siswi di SMK Negeri 2 Pamekasan, tapi juga bisa diimbaskan kepada kita, guru-guru yang lain dan juga para warga sekolah di SMK Negeri 2 Pamekasan pun juga di luar itu. Baik, saya langsung saja. Ada satu pertanyaan pemantik. Saya ingin Bapak dan Ibu mungkin memberikan jawaban dari pertanyaan mendasar ini. Saya rasa begitu ya. Ada satu pertanyaan saya, siapa itu pendidik? Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menjawab atau memberikan pendapatnya mengenai pertanyaan pertama saya. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pendapat, silakan. Saya Bu. Atau mungkin, ya, monggo, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ya Bu, menurut saya pendidik itu adalah orang yang memberikan ilmu kepada orang lain atau kelompok orang lain, dan juga orang yang memberikan keteladanan. Itu aja Bu, makasih. Terima kasih banyak Pak Adi. Selanjutnya mungkin ada tambahan, mungkin ada mau menambah kira-kira pemikiran saya tentang pendidik itu seperti ini. Ada nggak Bapak Ibu misalkan yang lain? Saya Bu Novita. Monggo silakan. Kalau menurut saya pendidik itu adalah guru. Udah gitu aja. Udah tahu semuanya, udah pasti yakin kalau guru itu tetap jadi seorang pendidik juga juga menjadi seorang pengayom bagi siswa-siswanya. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Novita. Terima kasih Bu Eva. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau menambahkan kira-kira siapa itu pendidik? Saya mungkin bisa. Saya Bu Novita. Monggo. Siapa Mohon dulu maaf, ini? saya salah karena fitur angkat tangannya tidak ada ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin merespon terhadap pertanyaan Bu Novita bisa langsung. Nah, tapi mohon secara bergantian karena saya sendiri tidak bisa menentukan karena fitur angkat tangannya tidak ada. Iya. Baik, silakan mungkin Bapak Farid terlebih dahulu ya Bapak Farid. Mari kami persilahkan. Ya. Saya ingin menambahkan saja dari yang sudah disampaikan teman-teman yang lain. Pendidik itu tidak hanya guru menurut seperti yang disampaikan Bapak, tapi juga bisa siapa saja, termasuk orang tua. Nah, kalau di lingkungan sekolahan yang termasuk pendidik tentu saja seorang pendidik. Nah, apa yang disampaikan kalau pendidik itu lebih mengarah kepada materi karakter, bukan ilmu pengetahuan seperti matematika, bahasa Inggris dan lain-lain, tapi lebih pada karakternya. Baik. Itu saya kira. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin tadi ada Bu Lia yang ingin menyampaikan pendapatnya. Monggo silakan Bu Lia. Menurut saya pendidik itu benar kata Pak Farid, bukan cuma guru, tapi menurut saya pendidik itu adalah orang yang mampu memberikan imbas kepada
orang lain gitu. Jadi yang mula-mula dia tidak terbiasa dengan pendidikan, kemudian kita beri imbas misalkan karakter atau mungkin ilmu, terus akhirnya dia bisa tahu gitu. Jadi awalnya yang tidak tahu menjadi tahu, membimbing juga termasuk itu orang pendidik. Siapa pendidik itu ya? Semua bisa jadi pendidik. Baik, terima kasih Bu Lia. Luar biasa, tidak ada yang salah dari pemaparan Bapak dan Ibu sekalian. Saya sangat mengapresiasi, saya juga sangat setuju. Namun Bapak Ibu izinkan saya mengkaitkan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan mengambil salah satu petikan dari beliau. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini ada di lampiran 1 dasar-dasar kependidikan. Bapak Ibu, dari pernyataan Ki Hajar Dewantara dapat kita siratkan bahwasanya ada bagian penting di sini. Bercocok tanam tadi kita bisa analogikan sebagai sekolah tempat di mana kita bekerja. Kita memberikan hal-hal yang menambahnya dengan lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan juga melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi dengan hal tersebut nantinya akan tumbuh yang namanya karakter murid yang baik, begitu. Karakter murid akan tumbuh dengan baik tentunya. Dan Bapak Ibu sekalian, izin saya untuk mengingatkan kembali bahwasanya salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga nanti akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Nah, karakter-karakter baik warga sekolah ini yang nanti akan membentuk sebuah budaya positif. Ini Bapak Ibu yang saat ini ingin sekali saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan berikutnya. Saya ingin mungkin yang tadi belum menjawab, mungkin Bapak Ibu sekalian ingin memberikan pendapatnya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak dan Ibu? Dalam hal ini adalah lingkungan sekolah misal. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ingin memberikan pendapatnya, silakan. Mungkin Pak Wildan mungkin mau menambahkan atau memberikan pendapatnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Menurut saya pentingnya menciptakan suasana positif itu kalau di sekolah ketika mengajar, kalau kita sudah memberikan aura positif atau membuat suasana di kelas itu positif, pasti siswa juga menerimanya positif, pasti senang. Kalau kita sudah dari awal sudah negatif, siswa juga tidak akan tertarik ketika kita memberikan materi. Itu aja mungkin. Baik, luar biasa. Memang suasana positif dibutuhkan untuk lingkungan begitu Bapak ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan Sedikit saya tambahkan dari Pak Wildan. Oke, monggo Pak Rusdi. Oke, sepakat dengan Pak Wildan, namun sedikit saya tambahi tentang suasana positif. Jadi mulai dari menurut saya itu kompleks semuanya, dari gurunya sendiri yang membawakan, kemudian juga lingkungan di sekitarnya, mungkin di kelasnya juga mendukung, kemudian juga sarananya, situasinya mendukung, sehingga membuat pembelajaran itu kondusif, membuat siswa itu betah, enak, yang istilahnya suasananya enak, kemudian yang menerimanya itu mudah sekali untuk menerima ilmu yang diberikan. Itu suasana positif. Jadi semuanya faktor yang mendukung di situ dibuat nyaman, dibuat kondusif, sehingga pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil. Itu saja mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi intinya memang suasana positif itu tidak hanya diciptakan dari satu orang saja begitu Bapak ya.
Jadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa membantu untuk menciptakan si suasana positif. Bapak Ibu sekalian, boleh saya ingatkan kembali bahwasanya di dalam budaya positif itu terkandung disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman, yang di dalam penerapannya murid diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan disiplin positif tanpa sogokan, ancaman, atau mungkin bahkan hukuman. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tengah digaungkan saat ini, IKM, dan IKM. Nah, dalam IKM tersebut atau implementasi kurikulum Merdeka, kita mendapati bahwasanya ada profil pelajar Pancasila yang dijadikan tujuan. Nanti kira-kiranya pembelajaran harus nih setidaknya ada salah satunya yang bisa mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya Bapak Ibu, disiplin positif nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Dalam nilai kebajikan yang saya berikan contohnya ini, sebenarnya tidak hanya ini saja. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil begitu dalam hakikatnya untuk membuat atau menciptakan disiplin positif sehingga menjadi budaya nantinya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini dia. Dalam mengimplementasikan atau mungkin lebih tepatnya menghadirkan kondisi-kondisi atau nilai-nilai kebajikan tadi, kita banyak sekali caranya. Salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Nah, saya buatkan satu slide berbeda di sini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Beberapa hari yang lalu saya sempat berbincang dengan salah satu teman di sekolah yang menyatakan, Bu, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu apa? Kan sama saja. Baik Bapak Ibu, kita akan membuat sedikit perumpamaan lagi. Saya memiliki pertanyaan pemantik di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kemudian yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Izin Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya, Bu. Monggo, silakan Pak Adi. Dua pertanyaan tadi itu ya, Bu Novi. Oke, silakan. Kenapa kita harus menggunakan helm gitu ya? Iya. Jadi kenapa kita harus menggunakan helm? Tentunya jawabannya adalah untuk keamanan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita harus menggunakan masker? Jelas jawabannya agar kita terhindar dari paparan virus. Itu Bu Fitri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Tentu saja hal-hal ini kita sebut sebagai aturan Bapak dan Ibu. Dan aturan ini biasanya sudah dibuatkan. Entah itu peraturan dari daerah, entah itu peraturan dari pusat, dan lain-lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mungkin jika misalkan diadakan salah satu aturan menurut sekolah itu bermakna menurut mereka. Namun jika tidak tergerak dari dalam dirinya, belum tentu siswa-siswi dalam hari ini dapat menjalankan aturan-aturan tersebut dengan senang hati dan penuh dengan keyakinan. Nah, maka Bapak Ibu, di sini poinnya adalah saya ingin Bapak Ibu nantinya mengajak mereka dalam hari ini anak-anak, siswa-siswi kita semuanya untuk membuat keyakinan mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini dia membentuk atau prosedur pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nantinya akan mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian juga nanti akan mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di kertas besar. Nah, bagian pentingnya adalah ketika anak-anak menulis, dimohon Bapak Ibu nantinya untuk menekankan bahwasanya nanti bisa mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh misalkan, jangan berlari di kelas atau koridor. Nanti kita bisa menggantinya dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Atau contoh yang lain misalkan, jangan terlambat sholat zuhur misalkan. Kita bisa menggantinya dengan sholat zuhur tepat waktu. Seperti itu. Ada bagian-bagian kalimat positif yang nantinya anak-anak dirasa nanti tidak ada bagian hal-hal yang disuruh begitu jatuhnya ya. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas.
Ini setelah itu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, kemudian juga tinjau ulang keyakinan sekolahnya atau keyakinan kelas. Mengapa saya sebutkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Karena ini tidak hanya selalu diimbaskan di dalam kelas saja. Bapak Ibu misalkan nanti akan boleh saja mengimplementasikan ini dalam cakupan keyakinan sekolah. Namun memang itu butuh wadah yang sangat besar begitu. Apalagi di sekolah kita ada lebih dari 1.000 siswa. Nah, kemudian juga mungkin di awal untuk pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu mungkin hanya ya bisa mengambil 3 atau 7 prinsip keyakinan saja. Kemudian nanti dari waktu ke waktu akan ditambahkan lagi seperti itu. Agar nantinya warga kelas akan tidak kesulitan untuk mengingat, kemudian juga akibatnya nanti akan sulit untuk dijalani. Nah, Bapak Ibu, setelah keyakinan sekolah atau kelas ini selesai dibuat, maka jangan lupa nanti untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Nah, termasuk gurunya dan pasti semua warga atau murid di kelas tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melekatkan atau menaruhnya di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas agar anak-anak dalam hal ini mampu melihat ternyata keyakinan kelas yang sudah dibuat adalah A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau hanya teori saja, tidak ada praktek, sepertinya agak kurang enak begitu ya. Saya sudah membuat video penerapan keyakinan kelas. Bapak Ibu, izin saya untuk share video yang sudah saya buatkan. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman Bapak Ibu sekalian mengenai keyakinan kelas yang dibuat di kelas. Mohon izin saya share. Oke, kelas, hari ini Ibu ingin mengawali pelajaran bahasa Inggris kita dengan sama-sama menciptakan sesuatu yang positif. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berdampingan dengan sesuatu yang bersifat sosial. Betul? Betul. Selain bersifat sosial, pribadi pun biasanya kita akan berhubungan nih, kira-kiranya baik tidak untuk kita, untuk badan kita, untuk pikiran kita dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan sesuatu yang hubungannya adalah budaya yang nantinya mampu kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari kalian. Kita sebut sebagai budaya positif. Apa namanya? Budaya positif. Guys, budaya positif itu peduli sosial. Bagus. Bagus. Next. Tanggung jawab. Terus tadi yuk. Terus tadi yuk. Mandiri. Ada tidak? Jujur. Udah mulai keluar semua nih. Kenapa? Rasanya lagi. Oke, lagi kita langsung aja mengimplementasikannya di
itu dia Bapak Ibu sekalian video yang sudah saya buat bersama dengan anak-anak di kelas 12 TKJ 1. Nah, namun Bapak Ibu sekalian perlu diingat bahwasanya keyakinan kelas itu tumbuh dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Mereka ingin untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang serta rasa diterima. Kemudian juga penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, biasanya sebagian besar anak-anak merasa bahwasannya jika ada 5 kebutuhan dasar atau salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ada yang terlewat atau mereka tidak mendapatkan hal itu, maka akan ada perilaku indisipliner di mana mereka akan berperilaku di luar peraturan atau aturan-aturan yang telah dibuat di sekolah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saat murid melakukan kegiatan indisipliner ini, maka kita sebenarnya harus apa sih? Bagaimana kita melakukan atau menyingkapi atau mungkin bisa melakukan kontrol terhadap perilaku anak-anak tersebut. Nah, sebenarnya untuk posisi kontrol seorang guru, kita punya 5 Bapak Ibu sekalian. Kemudian sembari juga Bapak Ibu mungkin sembari mengingat-ingat, berimajinasi lagi, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana nih? Yang pertama adalah di posisi penghukum, seperti biasa. Anak-anak melakukan kesalahan dihukum misalkan. Terlambat, kemudian kamu keliling lapangan 5 kali, misalkan itu adalah posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Kemudian selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Jadi, misal contohnya ada siswa yang melakukan pelanggaran, contoh guru tidak ada di kelas pada waktu yang tepat, misalkan seharusnya datang jam 7, ternyata datangnya jam 8, nah gitu. Kemudian si guru datang dengan kondisi kelas yang sangat ramai. Kemudian baru gurunya mengatakan bahwa kamu itu gimana kalau misalkan rame begini yang dimarahin ibu loh, bukan kamu. Yang dimarahi bapak nih, bukan kamu. Kamu nggak kasihan apa sama ibu, nggak kasihan sama bapak. Nah, dan nanti anak-anak akan merasa bersalah dengan hal-hal tersebut. Kemudian mungkin posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Sebenarnya bagus menjadi teman untuk anak-anak. Tapi Bapak Ibu harus memperhatikan bahwasanya teman itu kadang-kadang ada nggak enaknya. Ya, kalau misalkan anak-anak melakukan sesuatu, kadang-kadang yang bisa dikatakan mendekati perbuatan indisipliner, itu akan ada toleransi dari gurunya. Nggak masalah, nggak apa-apa, seperti itu. Nah, selanjutnya juga sebagai seorang pemantau. Contoh misalkan dalam kelas Bapak Ibu mengetahui ada salah satu siswa yang sering melakukan kesalahan. Kemudian Bapak Ibu mengatakan, Ibu akan memberikan kamu kesempatan nih, ada poin-poin di mana kamu nanti jika melakukan kesalahan, maka poinnya akan ditambah terus-menerus seperti itu. Kemudian Bapak Ibu suatu ketika anak-anak melakukan kesalahan dan mengingatkan kembali. Nah, kamu lihat ya, Ibu pantau ini kamu poinnya kurang segini nih, nanti kalau misalkan kamu lebih dari ini, ibu akan men-scores kamu atau akan ibu hukum kamu, seperti itu. Nah, posisi yang saat ini menjadi poin penting menurut saya dan juga yang tengah dielu-elukan untuk bisa diimplementasikan nanti adalah kontrol guru sebagai seorang manajer. Bapak Ibu tahu posisi seorang manajer seperti apa, tentu saja tidak hanya melakukan beberapa kontrol dan lain-lain sebagainya, namun beliau juga mampu memanage kondisi indisipliner mungkin dalam tanda kutip seperti itu. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, bagaimana sih caranya jika posisi manajer ini melakukan atau menyikapi kondisi anak-anak yang melakukan indisipliner? Tentu salah satunya, saya katakan adalah salah satunya Bapak Ibu, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, jika Bapak Ibu pernah menonton video saya di YouTube, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa diimplementasikan di sekolah jika ada anak-anak yang melakukan implementasikan atau mengikuti kegiatan atau hal-hal yang sudah dibuat menjadi keyakinan kelas sebelumnya. Nah, tentu saja dalam kondisi mengoreksi atau menjalankan menstabilkan identitas ini, kita tidak mengkritik siswa yang sedang mengalami identitas gagal ini.
Selanjutnya langsung saja mungkin pernyataan ini atau pertanyaan yang mungkin bisa diajukan. Pertama, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Jadi anak-anak bisa dan mau membuat atau mengeluarkan pendapatnya seperti itu, atau mencurahkan hal-hal yang dilakukannya dengan jujur. Nah, kemudian juga Bapak Ibu ini tidak ingin mencari kesalahan, namun lebih kepada mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini dan lain sebagainya. Bisa mengembangkan bagaimana caranya untuk bisa menerapkan ini dengan hal-hal yang tidak menyakiti harga diri anak-anak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ini adalah bagian penting juga. Jadi berdasarkan prinsipnya Bapak Ibu, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, seperti 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu yang tadi sudah dibahas. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian juga pertanyaan atau pernyataan 3 restitusi di bagian kedua. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dan ada bagian kedua agar nantinya kita sebagai guru mampu mengarahkan dan bisa mencari solusi bersama. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu sebelum melakukan segitiga restitusi melakukan segitiga restitusi sebelumnya. Nah, nanti kita mungkin bisa memvalidasi dan juga identitas sukses itu telah diidentifikasi. Jadi murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah seperti itu. Jadi jika murid sudah mengiyakan bahwa dia salah, maka setidaknya anak-anak atau para murid ini nanti mampu merubah atau mencari solusi dan melakukan perubahan dari aksi yang mungkin kurang tepat menjadi tepat seperti itu. Kemudian ini mungkin yang bisa diajukan Bapak Ibu pernyataan pada segitiga restitusi yang ketiga. Ini yang pertama adalah sebagai keluarga di kelas dan lain-lain sebagainya. Ajak mereka untuk merasakan bahwa sebenarnya keluarganya tidak hanya di rumah tapi juga di sekolah. Kemudian juga nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi menyepakati itu sehingga para siswa nantinya mampu dengan sadar memberikan penjelasan-penjelasan atau mencari solusi bersama seperti itu. Nah, setelah begitu baru mereka akan sadar atas kesalahannya atau perbuatan-perbuatan indisipliner yang dilakukan oleh para siswa. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinannya. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas yang telah dibuat bersama dan disepakati. Kemudian kesediaan dan usaha murid untuk mau memperbaiki kesalahan. Kemudian juga pemecahan masalah yang sebisa mungkin relevan. Kemudian tanyakan kapan akan merubah identitas gagal yang tadi menuju identitas yang sukses. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dia pembahasan atau hal-hal yang mampu saya imbaskan hari ini dari program Guru Penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu nantinya mampu mengimplementasikannya. Jadi kegiatan pengimbasan ini tidak hanya diimbaskan kepada nantinya adalah poinnya anak-anak, tapi juga mampu diimplementasikan oleh seluruh warga sekolah. Baik itu caraka, misalkan satpam dan lain-lain sebagainya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada pemateri atas paparan materinya. Menarik sekali ya Bapak Ibu materinya, budaya positif, bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif, bagaimana kita bisa mengajak anak-anak untuk berpikir bersama, begitu ya Bu Dwi Novita. Ya. Baik, berikutnya sesi tanya jawab.
waktu yang disediakan kurang lebih 30 menit. Tidak hanya tanya jawab saja, Bapak Ibu, bisa memberikan sumbang saran atau masukan yang membangun untuk Ibu Dwi Novita dan kepada kami semua khususnya di sini sebagai pembelajar sepanjang hayat ya sepertinya itu Bu Novita. Mari Ya. Kami persilahkan. Apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan, respon tanggapan, bisa langsung memberikan responnya karena tidak ada fitur angkat tangan. Saya Bu Vivit, Bu Alif. Ya, baik Bapak Adi, langsung saja Bapak, silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan Bu Vivit, Bu Alif. Kita tadi sudah disampaikan bahwa peraturan kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas, kan begitu ya. Jadi bukan peraturan lagi. Karena kalau peraturan itu menurut pemahaman saya kan sepihak dari sekolah. Jadi anak tidak begitu paham apa maksud dari peraturan itu. Yang mereka tahu hanyalah harus begini dan harus begitu. Dan diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebenarnya juga merupakan aturan, tapi sudah diyakini bersama bahwa itu adalah baik. Jadi anak-anak menjadi paham bahwa harus begini, harus begitu, konsekuensinya apa, akibatnya apa, efeknya apa, keuntungannya apa, kan begitu. Secara garis besar seperti itu. Nah, namun di situ dikatakan sebagai keyakinan kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu berubah menjadi sebuah keyakinan sekolah? Karena kalau keyakinan kelas kan lingkupnya hanya sebatas di kelas saja. Dan tentunya setiap kelas akan memiliki keyakinan kelas yang berbeda. Nah, bagaimana menyatukan dari beberapa keyakinan kelas yang berbeda itu menjadi satu kesatuan miliknya sekolah, menjadi keyakinan sekolah yang harus kita terapkan dan kita lakukan secara bersama-sama. Mungkin itu ya Bu Vivit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi. Apa sudah bisa dimengerti Bu Novita? Ya. Baik, kalau begitu langsung kami berikan waktu untuk Ibu Novita untuk merespon pertanyaan Baik. dan dari Pak Adi. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Alif dan terima kasih juga untuk pertanyaannya Pak Adi. Memang betul perilaku siswa itu memang menjadi pekerjaan rumah, tidak hanya sekarang tapi juga sudah dari zaman dahulu kala seperti itu. Pak Adi tadi menanyakan bagaimana sih yang namanya keyakinan kelas itu jika seandainya keyakinan kelas yang dikumpulkan menjadi keyakinan sekolah seperti itu Bapak ya. Ya, benar. Tentu ini menjadi pemikiran kita bersama bahwasanya peraturan-peraturan yang tadi ini mohon maaf, keyakinan-keyakinan yang tadi ini nanti bisa berimbas kepada seluruh warga sekolah. Pertama yang saya akan katakan adalah proses Pak Adi. Proses terlebih dahulu. Memang proses itu ada yang instan, ada yang lama, dan bertahannya seperti apa itu tergantung bagaimana setiap warga sekolah meyakini itu semuanya. Setidaknya Pak Adi, dengan kondisi di mana para murid ini mencoba melakukan atau membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, nanti itu setidaknya akan membentuk budayanya mereka terlebih dahulu. Kemudian untuk di sekolah bagaimana caranya? Ini butuh wadah yang lebih besar lagi Pak Adi. Seperti itu. Tidak hanya concern-nya adalah guru dan siswa, tapi juga seluruh stakeholder sekolah. Seperti itu. Kalau seandainya ditanyakan bagaimana sih caranya untuk mengimplementasikan hal-hal seperti itu? Nah, mungkin bisa dengan cara yang kekinian. Misalkan saja kita mencoba pendekatan dengan bentuk video atau dalam bentuk pemahaman poster dan lain-lain sebagainya. Sehingga anak-anak nantinya mampu dengan betul-betul mengiyakan keyakinan-keyakinan di setiap kelas itu. Memang sekali lagi Pak Adi, ini butuh proses.
Jadi proses di sini adalah penanaman karakter budaya positif mulai dari awal Pak Adi, seperti itu. Jadi bagian ini mungkin bisa pertama kita implementasikan kepada para guru terlebih dahulu. Jadi ketika guru-guru sudah mengiyakan keyakinan tersebut, maka kita bisa imbaskan kepada para murid, seperti itu Pak Adi. Oke, terima kasih Bu Vivit Terima atas kasih Pak Adi. pencerahannya. Ya, Mohon izin, menarik Bapak Ibu. sekali. Ya, mohon izin. Baik. Pernyataan-pernyataan saya ini bisa Bapak Ibu tambah, kemudian bisa mungkin ada sumbang saran seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Alif, agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, itu berdiskusi Bapak Ibu, seperti itu. Jadi saya mengimbaskan, saya membantu menjawab sesuai dengan porsinya yang sudah saya pelajari di PGP, kemudian Bapak juga bisa membantu untuk mengkorelasikannya dengan berbagai pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang pernah didapati begitu di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Alif. Ya, baik. Terima kasih juga untuk Ibu Dwi Novita dan Bapak Adi. Barusan Bu Dwi Novita juga sudah memberikan responnya terhadap pertanyaan bagaimana membuat keyakinan kelas ini menjadi lebih besar lagi, menjadi keyakinan sekolah, begitu kan ya Bapak ya. Nah, ada 2 cara, yaitu melalui proses dan juga butuh wadah. Mungkin proses ini lebih ke pembiasaan-pembiasaan, begitu kan Bu Vivit ya? Nah, jadi dari pembiasaan ini akan menjadi budaya nantinya yang akan melekat pada kita. Karena memang pembiasaan itu bisa dibilang semacam sedikit paksaan. Nah, karena dari terpaksa nanti akan ala biasa dan jadi budaya. Bila sudah menjadi budaya, akan menjadi bekal hidup nantinya di masyarakat, begitu. Baik, Bapak Ibu. Dalam tanda kutip ya Bu Alif Iya, ya. iya. Benar. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin sumbang saran lagi atau memberikan pertanyaan, memberikan saran yang membangun atau sumbang pikiran mungkin. Ada boleh. Ya, baik. Silakan Bapak Ridwan ya kalau tidak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru nih ya, sebagai warga, saya sudah di awal setiap awal pembelajaran kita itu membuat kesepakatan awal di siswa yang merujuk kepada SOP di desa. Oke, saya buat kesepakatan. Contoh yang paling utama, tiap kali praktek siswa harus pakai sepatu, terus harus mengikuti petunjuk yang sudah ditentukan. Itu kan kesepakatan awal, sudah ditulis di awal dan siswa sudah sepakat. Sekarang bagaimana caranya kesepakatan awal dan peraturan yang wajib diberikan itu menjadi keyakinan kelas. Kan beda antara kesepakatan dengan keyakinan. Bagaimana caranya kesepakatan itu menjadi keyakinan. Dan juga bagaimana kalau seumpamanya kesepakatan itu dilanggar oleh siswa, sedangkan kita yang tadi tidak boleh menghukum siswa. Artinya kita memanage. Itu saya mau tanya Bu Vivit sebagai guru, ini karena kita dari siswa sering melanggar kesepakatan atau tata tertib yang harus wajib dilaksanakan. Itu aja Bu Vivit. Terima kasih. Baik Ibu Dwi Novita, mungkin bisa langsung direspon. Baik, terima kasih. Agak samar-samar suaranya, saya berusaha untuk mendengarkan Pak Ridwan. Mudah-mudahan pemahaman saya tidak keliru. Tadi Pak Ridwan mengatakan bagaimana sih kira-kiranya keyakinan sama kesepakatan itu nanti bersinggungan begitu Pak ya? Sepertinya. Iya Bu, ya Bu. Oh ya. Baik, Pak Ridwan dan juga Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya garis besar, yang perlu saya garis bawahi, ini adalah kita buat keyakinan dulu, baru disepakati, gitu Pak. Konsepnya begitu. Dari keyakinan para murid,
Contoh misalkan seperti tadi video yang saya tampilkan, ada keyakinan A, B, C, D, E, F, G. Kita di situ tidak langsung menempelkannya kepada di poster atau karton, kertas karton tadi yang saya kasih unjuk videonya. Tidak langsung menempelkan di situ. Artinya kita memiliki kesempatan untuk nantinya menyepakati. Si A mengatakan bahwa tidak, melakukan doa bersama sebelum memulai pelajaran misalkan. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa siswa yang terlambat tidak perlu berdoa. Atau siswa yang terlambat langsung duduk saja dan menerima pelajaran. Nah, ada salah satu kawannya yang tidak sepakat dengan itu. Makanya di video yang tadi saya berikan, ada bagian sebelum melakukan atau menyepakati hal tersebut, kita lakukan dulu keyakinan apa yang mau dia atau mereka tuliskan di catatan kecil dulu. Keyakinannya apa nih? Baru setelah keyakinan itu terkumpul, Bapak, kita buat kesepakatan. Nah, dengan adanya kesepakatan itu, harapan kita, siswa-siswi atau para murid kita itu nantinya dapat betul-betul meyakini itu, mengimplementasikan itu, sehingga nanti aktivitasnya bisa berjalan dengan sesuai dengan keyakinan dan juga kesepakatan bersama. Seperti itu, Pak Ridwan. Untuk ini Bu Bibit, anak yang melanggar kesepakatan atau keyakinan itu boleh nggak siswa itu dihukum, ya? Atau dikasih sanksi, seumpamanya, soalnya dia nggak pakai seragam praktek atau datang terlambat, boleh nggak dikasih sanksi? Boleh nggak sanksi itu dimasukkan ke kesepakatan itu? Karena kan tadi kan kita tidak boleh memberi hukuman gitu kan, kita harus memanage. Gimana itu? Sinyal jelek, putus-putus. Pak Holis, aman ya Pak Holis? Baik, terima kasih Pak Ridwan. Sanksi bagaimana nih Bu, gitu ya? Sanksi bagaimana nih? Kalau ternyata anak-anak itu break the rules, seperti apa? Bapak, tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya ada bagian-bagian penting ketika anak-anak melakukan perbuatan indisipliner atau hal-hal yang break the rules tadi itu, dengan melakukan segitiga restitusi, melakukan diskusi terlebih dahulu, tidak langsung memberikan sanksi seperti itu Bapak. Jadi apabila dilakukan di dalam kesepakatan, kemudian mengatakan bahwa kalau begini sanksinya begini, maka mereka akan melakukan hal-hal tersebut dengan rasa takut. Nah, takutnya begini nih, seperti itu. Itu yang dari tadi saya tekankan bahwasanya para murid nantinya membuat keyakinan mereka dulu, tanpa ada embel-embel kalimat negatif seperti yang tadi saya sampaikan. Kalimat negatif ini tidak hanya diartikan bagian tidak berjalan, tidak berlari di koridor, tidak hanya seperti itu. Namun juga implementasinya adalah mengurangi atau mungkin bahkan tidak memasukkan unsur-unsur hukuman, kemudian sanksi dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan Bapak lihat ternyata kondisi indisipliner anak-anak itu lebih atau sudah keluar jalur, maka itu mungkin akan dilakukan kesepakatan bersama dengan BK, mungkin juga waka-waka yang terlibat seperti itu, concern terhadap kondisinya, kemudian atau mungkin sudah nggak bisa lagi nih, mungkin bisa konsultasinya kepada kepala sekolah. Seperti itu Pak Ridwan. Jadi melihat kondisinya, ini kira-kira indisiplinernya anak-anak itu udah melebihi batas atau enggak. Kalau ternyata tidak, maka kita jangan dulu memberikan sanksi Bapak, seperti itu. Kita lakukan terlebih dahulu segitiga restitusi dari hati ke hati, ajak anak-anak untuk melakukan kegiatan diskusi bersama, sharing, agar mereka nanti menyatakan bahwa, oh Bu, saya begini, ternyata begini. Seperti itu. Ya. Siap, Bu. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih Pak Ridwan. Disampaikan terima kasih juga Bapak Ridwan atas sharing pengalaman dan serta permasalahan yang ditemukan di lapangan ya Bapak. Nah,
tadi Bu Dwi Novita juga memberikan tanggapan terkait dengan pengalaman yang dialami Bapak Ridwan, yang mana ada siswa yang melanggar SOP di bengkel kan Bapak ya. Bapak sebagai guru produktif di bengkel. Nah, Bu Dwi Novita memberikan saran bahwa disepakati dulu keyakinannya begitu ya. Nah, untuk masalah sanksi atau hukuman memang benar kita tidak diperkenankan untuk menghukum siswa baik secara fisik maupun mental ya, begitu kan Bu Dwi Novita. Nah, tapi mungkin kita bisa itu ditegur dulu, berikan teguran. Nah, kemudian melakukan segitiga restitusi. Karena tahapan-tahapan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas yang pertama. Jadi di situ kita mencari data kesalahan, bukan mencari, mengumpulkan. Nah, jadi apakah benar sekali seperti yang dikatakan Ibu Dwi Novita, jadi sudah melewati batas atau belum. Nah, baru kemudian kita tindakannya melalui segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berbagi pengalamannya lagi atau memberikan sumbang saran, pertanyaan. Masih ada sisa waktu Bapak Ibu, sekitar 15 menit. Sudah ngantuk ya Bapak Ibu ya? Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Boleh ya sedikit ya. Ya, silakan Bapak Rusdi. Menarik sekali ini diskusi malam ini terkait dengan apa itu pelanggaran atau keyakinan keras. Begini Bu Vivit ya, tadi kan Pak Ridwan sebenarnya sama pertanyaan dengan Pak Ridwan tadi, tapi sedikit saya kembangkan. Karena kalau memang keyakinan kelas itu berjalan itu mungkin sama sekali tidak ada pelanggaran. Namun gimana kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu yang dibuat itu tetap dilanggar, tetap dilalui? Apakah perlu merubah lagi keyakinan yang tadi yang sudah dibuat? Kemudian berikutnya, kalau tidak ada sanksi di situ, terus apakah hanya berhenti sama diskusi lagi, atau mungkin sampai berulang-ulang kesepakatan atau keyakinan kelas itu dilanggar, seperti itu. Sementara kami katanya Pak tadi tidak boleh memberikan hukuman pada siswa. Mohon petunjuknya Bu Vivit. Terima kasih. Apakah akan langsung direspon Bu Dwi Novita? Ya, saya langsung respon. Sudah dipahami berarti ya? Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rusdi. Saya hampir mau baca Pak Duyanti. Mau tadi ini saya double agent saja. Double agent. Jadi double agent kan gitu. Kalau siang beda malam beda. Mohon maaf. Dan nggak sepanang ya, ini kayaknya Bapak Ibu agak semanang. Semangat. Baik, Bapak sebenarnya sudah 12 dengan pertanyaan dari Pak Ridwan. Kalau seandainya kesalahannya itu dilanggar gimana nih? Sudah membuat keyakinan, sudah disepakati, kemudian tetap dilanggar. Apakah perlu kita merubah kesepakatan tersebut? Bapak, seperti yang tadi saya sebutkan bahwasanya kesepakatan itu sudah dibuat bersama. Kalau seandainya dilanggar, maka kita ingatkan lagi, kamu langgarannya itu apa? Bagian mana dari kesepakatan yang kemarin kita buat yang kamu langgar? Maka dengan itu kita berusaha untuk mencari solusi. Itulah peran kontrol guru sebagai manajer Bapak. Jadi perannya adalah tidak menghakimi anak-anak, tapi berusaha untuk mengontrol, memanage, kemudian mencari solusi bersama-sama. Dengan cara seperti itu, para siswa atau para murid ini akan berusaha untuk mengiyakan solusi bersama yang dibuat seperti itu. Kemudian Bapak,
Kemudian kalau seandainya tidak ada sanksi, terus melakukan suatu kesalahan, gimana nih kira-kira? Indisipliner terus. Bapak, seperti tadi yang saya sudah sebutkan, kita lihat level dari kesalahan anak-anak seperti apa. Itu. Jika misalkan anak-anak itu melakukan kesalahan berulang kali, bisa jadi anak-anak itu memang lagi bahasa Inggrisnya itu nget-nenget gitu, Pak. Seperti itu. Memang sukanya di bagian nget-nenget itu. Nah, Ngat-nengat. iya. Memang ya udahlah ya, peraturan memang harus dilanggar. Takutnya memang ada pemikiran seperti itu. Bapak, sekali lagi mohon izin, tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwasanya kita melihat terlebih dahulu kondisi anak-anak melakukan kesalahan seperti apa. Bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan nanti untuk melakukan teguran, misalkan melakukan ya kegiatan pendisiplinan diri anak-anak. Tapi nanti itu Pak, kita lihat terlebih dahulu bagaimana prospeknya, progresnya anak-anak itu, ada perubahan atau tidak. Kalau seandainya seperti ini apa segala macam, balik lagi kepada penjelasan saya tadi, mungkin nanti bisa menggandeng BK, kemudian juga bisa menggandeng Waka, atau mungkin juga kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu, Pak Rusdi. Oke, siap, makasih. Ya, tentunya kita ada di sebuah instansi dan lembaga, tidak bergerak sendiri ya Bu Dwi Novita, tentunya seperti itu. Nah, karena apabila terus berulang, memang perlu dipertanyakan ini ada apa. Ya, bagaimana sekolahnya kan seperti itu. Ya, dari berbagai aspek harusnya seperti itu yang diteliti ya. Ada apa? Ya, betul. Ya, baik. Apa mungkin ada lagi Bapak Ibu? Iya. Sisa waktu masih ada. Oh ya, Bapak Farid. Iya. Monggo Bapak Farid, silakan. Ya, Ini terima Bapak. kasih. Memang ya inilah yang kita hadapi sehari-hari. Ya, setiap guru saya yakin pasti akan menemukan murid-murid yang kita anggap ya bermasalah, ya melanggar kedisiplinan atau keyakinan gitu. Sebelum ke situ, tentang membuat keyakinan kelas. Jadi itu bagus sebenarnya kalau kita lakukan, tapi selama ini kita kan tidak pernah ada itu. Selama ini kita mengadakan itu ya, membuat keyakinan kelas seperti yang di videonya Bu Vivi tadi. Kalau memang itu disepakati, itu bisa nanti misalnya awal semester genap itu bisa kita mulai serentak, atau kira-kira bisa enggak kita mulai seperti itu di tengah jalan di pertengahan semester seperti itu. Ya. Bagaimana Bu Vivi? Kemudian, Bu Novita, boleh Pak tidak? Sebentar, kemudian ya. Atau itu juga bisa dilakukan pada saat apa ya? Kalau dulu namanya MOS, kalau sekarang apa namanya? Apa ya? MPLS, Pak. MPLS ya, MPLS Bapak. Masa pengenalan lingkungan sekolah, Pak. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Barangkali itu bisa itu diterapkan itu di situ, Pak Adi mungkin. Ya. Atau nanti minta pertimbangan Bu Vivi. Bisa enggak itu dilakukan pada saat penerimaan siswa baru pada masa MPLS Bapak. Ya, MPLS. Memang agak ribet Bapak Itu istilahnya. bisa dilakukan gitu. Kemudian barangkali bisa dipertegas nanti di awal hari-hari pertama masuk setiap guru di setiap kelasnya. Ya. Itu kalau dilakukan seperti itu nanti satu kelas itu ada berapa? 10 mapel, berarti ada 10 guru yang melakukan seperti itu ya nanti. Kemudian saya dengan seperti ini pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ridwan dengan Pak Rusdi ini tadi, kita sering menghadapi itu tadi banyak siswa yang bermasalah tiap hari, mulai dari siswa terlambat,
siswa tidak semangat, siswa ngantuk, tidak mau mencatat, dan lain-lain, cari perhatian di kelas, banyak ngomong misalnya. Nah, itu selalu saja terjadi, ada 1-2 anak, ya kadang 1 anak, 2 anak, tapi selalu ada biasanya gitu, biasanya. Ya. Nah, kita dengan adanya seperti itu, karena tadi disampaikan tidak boleh memberi hukuman baik fisik ataupun mental, saya kemudian ya karena kita sebelumnya memang terbiasa memberi sanksi begitu, ya peninggalan zaman dulu masih kadang-kadang masih kita terapkan gitu, ya nggak tahu mungkin dengan nada keras ngomongnya, itu kan hukuman mental juga itu, kemudian kita marah-marah gitu, ya, tapi kita lakukan itu seperti itu kadang-kadang. Iya, manusiawi Bapak. Kalau memang itu tidak boleh, benar-benar tidak boleh dilakukan oleh seorang guru, ya memberi sanksi fisik ataupun mental. Nah, berarti kita dituntut menjadi guru yang super sabar. Ya, super sabar. Ya, tidak mudah menjadi guru yang sabar itu. Ya. Karena itu di hari yang sama itu kadang-kadang satu murid itu ditegur berkali-kali tidak bisa berubah. Kadang-kadang seperti itu yang kita lakukan, kita temui itu. Nah, kemudian saya tertarik tadi dengan idenya Pak Adi, itu sangat bagus. Jadi bagaimana kalau keyakinan kelas itu kita kembangkan menjadi keyakinan sekolah. Kalau sudah berkembang ke keyakinan sekolah, maka yang dituntut itu tidak hanya murid, tapi guru. Nah, bagaimana guru itu bisa menjadikan dirinya menjadi pertama disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain lah. Ya, yang harus dilakukan guru, kemudian menjadi teladan ya untuk muridnya, sehingga satu sekolahan, satu warga sekolahan bisa punya sikap yang sama, punya keyakinan yang sama, tidak ada pelanggaran yang berarti. Ya kalau misalnya masih ada pelanggaran 1-2 itu masih ada. Tapi itu kerja besar ya, yang menuntut kesadaran besar dari masing-masing, itu tidak mudah. Tapi kalau itu dicoba, itu luar biasa hasilnya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Farid atas sumbang saran dan juga sharingnya. Lalu ada pertanyaan yang juga ditanyakan ya Bapak ya. Boleh tidak kalau membuat keyakinan kelas itu di tengah-tengah kegiatan pembelajaran? Apa harus di awal atau di tengah boleh? Silakan Bu Dwi Novita mungkin mau langsung ditanggapi. Iya. Terima kasih banyak Bu Alif, terima kasih luar biasa kepada Pak Farid. Banyak sekali catatannya dan terima kasih juga sudah mensupport program Guru Penggerak di mana tengah mengimbaskan mengenai budaya positif ini Bapak. Yang pertama ditanyakan itu boleh tidak kalau seandainya keyakinan kelas ini berjalan padahal di pertengahan semester nih. Bapak tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwasanya di awal pembuatan keyakinan kelas, coba aja dulu anak-anak memberikan keyakinan sedikit saja, agar nanti mudah untuk diimplementasikan, agar nanti anak-anak tidak merasa kesulitan, wah ini aturannya banyak sekali nih. Nah, tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu sekalian mau menghadirkan keyakinan kelas ini untuk diimplementasikan bersama-sama, seperti itu, meskipun di pertengahan semester kah, mungkin nanti akan ada yang namanya pemutakhiran keyakinan kelas. Wah, ini saya keren nih bahasanya. Tapi nanti update data ya. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Bapak, ini juga menjadi luar biasa. Tadi juga sempat ditanyakan kalau seandainya setiap guru memberikan keyakinan kelas seperti itu, berarti banyak dong keyakinannya. Nah, balik lagi Bapak, nanti keyakinannya jangan banyak-banyak aja dulu. Jangan-jangan dengan keyakinan seperti itu, kondisinya anak-anak malah merasa kesulitan untuk mengimplementasikan itu. Berikanlah saja misalkan 3 atau 7.
kesepakatan seperti itu nanti bisa diimplementasikan bersama-sama sedikit demi sedikit. Kan dari keyakinan kita hadirkan kesepakatan di situ Pak Farid. Ada kesepakatan di situ. Maka dengan kesepakatan itu baru kita ini. Jadi bisa dikatakan dari keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat oleh anak-anak, tidak semua keyakinan itu ditempelkan. Tadi di video saya kok agak banyak ya kira-kiranya seperti itu. Sebenarnya Pak, itu juga salah satu dari kesepakatannya anak-anak. Ada beberapa yang sebenarnya kalau diperhatikan di video itu ada bagian note-nya itu yang saya tempelkan di pinggir. Nah itu sebenarnya tidak saya masukkan karena isinya sama Bapak. Tapi sekali lagi saya menanyakan pada anak-anak. Oke guys, kalau gitu apakah hasil teman-teman kalian ini akan tidak kita tempelkan di karton atau kita tempelkan karena ini adalah hasil teman-temannya dan mereka sepakat untuk menempelkan bersama-sama. Jadi di dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat itu ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang dituliskan oleh anak-anak yang sebenarnya ada yang sama seperti itu Pak Fahad. Jadi mungkin kalau seandainya ingin mengimplementasikan itu, boleh jangan dikasih peraturan yang banyak-banyak gitu Pak. Jadi semua guru nanti akan mengimbaskan, misalkan di pelajaran ini gimana nih keyakinannya, misalkan atau bisa disepakati bersama dengan wali kelasnya. Kira-kira apakah wali kelasnya ini setuju untuk menerapkan ini, sehingga nanti guru mata pelajaran hanya menikmati saja seperti itu. Tinggal koordinasi saja dengan wali kelas. Begitu Pak Farid. Ya, nambah sedikit ya. Okay. Oh boleh Pak. Ada waktu 1 menit Pak, mungkin bisa dipercepat. Sebentar ya. Barangkali gini ya, kadang sifatnya orang kan pelupa. Ya guru ya anak gitu. Nah itu akan lebih bagus hasil dari keyakinan yang sudah disepakati itu ditempel itu di ruang kelas itu. Jadi kita bisa lebih mudah mengatakan kamu melanggar keyakinan kesepakatan yang ini. Nah, bagaimana solusinya dan seterusnya. Terima kasih. Iya Pak Farid. Tadi di video saya sebenarnya tadi sudah ada penempelan di dinding Pak. Jadi setelah dibuat semuanya terus saya tempel. Ada bagian di situ saya agak perlama di situ karena memang sudah tertempel seperti itu Pak. Saya juga tertarik dari pernyataan Pak Farid tadi bahwasanya kalau sanksi nggak boleh, sanksi fisik dan mental nggak boleh, berarti guru jadi dituntut untuk menjadi guru yang sabar. Ya, itu jawaban saya. Hanya itu saja. Ya, mudah-mudahan yang suka marah-marah bisa diredam dulu nih kira-kira. Seperti mulai begitu ya. Prinsipnya Ki Hajar Dewantara ya Bu Novita, kan ada prinsip among dan momong. Kalau tidak salah seperti itu. Iya, jadi guru itu tugasnya 2. Among dan momong. Ya, kira-kiranya kita memposisikan dalam bahasa Jawa itu orang tua, benar-benar. Orang tua pengganti di rumah nih kita gantikan nih. Kira-kira kalau kita ngomong anak tuh gimana nih? Kita marah-marahin terus, dikasih sanksi terus kan seperti itu. Jadi kira-kiranya seperti itu cara seorang menjadi guru jika dikorelasikan dengan kondisi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif yang sudah saya jelaskan seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Dwi Novita. Waktu sudah habis, sudah sampai di menit terakhir tadi. Ya mungkin terpotong oleh kendala jaringan ya, tapi sudah saya tambahkan 5 menit dari waktu semestinya. Oke, ada satu hal yang menarik dari sharing Pak Farid ini adalah jika satu sekolah mempunyai satu keyakinan yang sama akan jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu tentunya. Pasti akan punya satu sikap yang sama, satu visi yang sama. Nah, pasti mungkin akan membentuk karakter guru-guru di sekolah tersebut menjadi lebih baik ya. Mungkin seperti itu ya Bu Dwi Novita. Iya, betul. Iya benar. Baik Bapak Ibu, karena sudah mencapai di penghujung acara, tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih kita bersama di ruang virtual ini. Marilah kita cukupkan. Kita cukupkan. Apabila ada diskusi yang lebih lanjut, bisa langsung menghubungi Ibu Dwi Novita Setiawati di sekolah atau di nomor handphone yang tertera ya Bapak Ibu. Boleh ke rumah bekal apa gitu Pak Bu ya. Kasih tahu nomor ruangannya Bu. Kasih tahu nomor ruangannya. Ruangannya Bung Tomo Pak.
kamar-kamar. Ruang aula Bung Sudah. Tomo. Sudah ada aula Ki Hajar Dewantoro, nanti ada aula Bung Tomo dan seterusnya. Kasih keterangan buka Bu. jam berapa, tutup jam berapa, Bu. Buka praktek jam berapa? Oke. Iya. Boleh. Usul yang bagus Pak Adi. Bu Dwi Novita, apa perlu kita berfoto bersama dulu sebelum ditutup? Ya, mohon izin, Ya. Bapak Ibu, mohon izin saya untuk Mohon Bapak Ibu untuk membuka kamera ya, kamera, saya untuk ingin foto bersama sebagai mudah-mudahan dokumentasi. Ya, bisa jadi kenang-kenangan Bentar, Bu. saya nanti. Perlu Sebentar, pose Bu enggak Fit. Ibu? Oh ya. No, harus ada pose dong Bu Fit, biar berkesan. Boleh gini, boleh. Ya, benar. Gini boleh, gini boleh. Kayak ngasih pembelajaran ke siswa kan harus bermakna. Iya. Nah, Harusnya kita gimana, sekarang Pak? berfoto juga harus bermakna. Boleh kasih gerakan nggak Pak Adi ke saya? Enggak, sampean yang menentukan. Oh, jadi Pak Adi memberikan usul, ada pose Iya, yang memberikan usul aja. apa ya. Bapak ngasih Ayo. usul nggak ada solusi gimana nih Pak? Apa Mungkin begini? Bapak Ibu guru yang lain ada Iya. usul nanti kita posenya seperti apa? Gini. Ini Sekarang ya, ini ya. Mana ya? Kanan apa kiri Bapak? Oke. Pak Wildan? kanan. Kanan, oke. 1, 2, Ini- 3. Oke. Mungkin sekali lagi Bu Dwi Novita, senyum Oke. terbaik dari Bapak Ibu guru hebat pada malam hari ini. Baik, 1. 1, 2, 3. Mantap jiwa. Terima kasih luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudi meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama di ruang virtual ini. Mudah-mudahan saya dan juga pembahasan yang sudah saya berikan bisa mampu mengimbaskan dan menjadi budaya yang memang betul-betul kita inginkan untuk ditanamkan kepada anak-anak di SMK Negeri 2 Pamekasan. Saya juga terima kasih sebenarnya ada peserta dari luar SMK kita. Terima kasih Bu Desi sudah bergabung. Mudah-mudahan juga bisa iya. mengingatkan kepada sekolah Ibu ya. Terima kasih banyak. Monggo Bu Alif. Terima kasih ilmunya ya. Terima kasih Bu Lia. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara di ruang virtual kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi di ruang virtual berikutnya. Salam guru hebat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live dulu ya Bapak Ibu.